Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia, mahasiswi Universitas Negeri Sakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selama 1 semester untuk mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampunya yaitu Pak Ade Rusli Esros. Pembahasan materi pertama yaitu tentang strategi. Strategi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan. Jadi sebuah tujuan tidak akan tercapai jika strategi yang direncanakan itu tanpa konsep dan analisa di lapangan secara nyata. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan cara mengorganisasikan materi pembelajaran, peserta didik, peralatan, dan bahan dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian pembelajaran sendiri adalah yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran juga dapat diartikan dengan keadaan real di lapangan atau keadaan pada saat terjadinya proses pembelajaran. Sebab kondisi pembelajaran selalu berubah-ubah. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis yang memudahkan pelaksana pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif, mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis metode pembelajaran. Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu pertama berdasarkan strategi pengorganisasian, yang kedua yaitu berdasarkan penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga adalah berdasarkan strategi pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya karakteristik bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana untuk atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, pembatasan, dan cara mengevaluasi didesain secara sistematis dan menarik agar dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau sebuah kompetensi dengan segala kompleksitasnya. Klasifikasikan strategi pembelajaran yaitu ada 5 jenis. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung, dan yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung, yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif, yang keempat, strategi pembelajaran mandiri, dan yang kelima adalah strategi pembelajaran langsung. Dalam proses pembelajaran, guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini, guru merupakan faktor yang penting dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya guru. Strategi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran inspiri. Strategi pembelajaran inspiri ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah dalam proses pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran inspiri ini adalah pembelajaran yang berorientasikan pada siswa, dan siswa ini adalah berperan aktif dan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu model pembelajaran inspiri. Model pembelajaran inspiri itu ada 6. Yang pertama yaitu siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, daya kreativitas siswa. Yang keempat adalah inisiatif dan tindakan. Yang kelima yaitu melatih berpikir intensif. Yang keenam yaitu perubahan metode. Selanjutnya strategi pembelajaran kooperatif atau juga disebut dengan SPK. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Nah, jadi dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa atau anggota kelompok itu harus saling bekerjasama dengan saling bantu untuk memahami materi pelajaran tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kooperatif ini ialah hasil belajar akademis. Siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari teman serta pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning
atau juga disingkat dengan CPL. Strategi pembelajaran CPL ini adalah merupakan konsep belajar mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata, sehingga bisa mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan sistem CPL ini melibatkan 8 unsur utama pembelajaran agar lebih efektif dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada konstruktivisme, yang kedua itu adalah bertanya, dan yang ketiga itu adalah menemukan, yang keempat belajar atau learning community, yang kelima yaitu permodelan atau modeling, yang keenam yaitu penilaian sebenarnya atau juga disebut dengan authentic assessment. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Jenis sumber belajar itu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar atau lingkungan. Jadi sumber belajar yang dimaksud sini adalah media pendukung untuk proses pembelajaran itu sendiri. Seperti halnya yang kita lihat di sekolah, yaitu buku paket, Kemendikbud, atau juga dan lain sebagainya. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.